Pas. Bab 14. Rencana Zhao Xian. Mereka bertiga menyambut Zhao Xian di ruang pertemuan. Presiden, saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saya minta maaf atas penghinaan yang saya buat 2 hari lalu. Saya, Zutua, buta, dan saya tidak tahu bahwa Presiden sangat cakap. Saya harap Anda memaafkan saya. Juming adalah orang pertama yang berbicara, dan kemudian membungkuk 90 derajat ke arah Zhao Xiancheng untuk meminta maaf. Melihat ini, Chan Yunhe dan Lin Yao juga meminta maaf satu demi satu. Presiden, hal yang sama juga berlaku untuk saya, Pak Tua Chan. Saya tidak tahu bahwa metode Anda begitu misterius saat itu. Saya hanya melihat langit dari dasar sumur. Mohon maafkan saya. Saya juga. Ketiga orang itu meminta maaf dengan sangat tulus. Mereka juga meminta maaf dari lubuk hati mereka. Mereka bertiga benar-benar terkesan ketika Zhao Xian mengeluarkan 5 harta karun berturut-turut di rumah lelang dan mengejutkan seluruh hadirin. Tentu saja dia sudah penuh kekaguman terhadap presiden yang baru dilantik itu. Awalnya, lelang ini adalah tarian terakhir kamar dagang Qingyun mereka. Tetapi ini merupakan langkah pertama dalam kebangkitan kamar dagang Qingyun. Bagaimana mungkin mereka tidak menghormati dan mengagumi ini? Haha, begitulah sifat manusia, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Terima kasih, Presiden, atas pengampunan Anda. Ketiganya mengucapkan terima kasih satu sama lain secara serempak. Duduk dan bicara. Ya. Zhao Xian berbicara, dan mereka bertiga duduk satu demi satu. Menunggu dengan diam sampai Zhao Xian bicara. Saya kira kalian semua sangat penasaran mengapa saya mampu mengeluarkan begitu banyak harta karun dalam waktu yang sesingkat itu. Zhao Xian berbicara perlahan. Mereka bertiga langsung mengangguk, menatap lurus ke arah Zhao Xian, berharap Zhao Xian akan menjawab. Tetapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda saat ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa sekarang aku punya jalur sendiri untuk mendapatkan harta karun itu. Zhao Xian berkata dengan gembira. Mereka bertiga tiba-tiba tampak kecewa. Namun, pemulihannya cepat. Lagi pula, mereka juga tahu bahwa hal semacam ini pasti merupakan rahasia utama. Bahkan jika Zhao Xian ingin mengatakannya, mereka tidak berani mendengarkan. Setelah mendengar penjelasan Zhao Xian kemudian, wajah mereka tiba-tiba menjadi jelas. Benar saja, Zhao Xian memiliki saluran khusus sendiri. Jika tidak, akan sulit menjelaskan asal-usul harta karun tersebut. Presiden, ketika Anda mengatakan di akhir lelang bahwa akan ada lelang lagi dalam 10 hari, apakah Anda sudah membeli sejumlah barang lagi? Zhu Ming bertanya. Belum, tapi segera. Zhao Xian menjawab dengan tenang. Mereka bertiga terkejut. Apakah Anda mengatakan Anda akan mengadakan lelang sebelum Anda siap? Presiden baru mereka sungguh percaya diri. Akan tetapi mereka tidak berniat mempertanyakan hal ini. Sebaliknya, dia sangat percaya pada pilihan Zhao Xian. Jika Anda memiliki kebutuhan, Presiden, silakan saja memberi perintah. Kami bertiga akan melewati api dan air, dan kami tidak akan menyerah bahkan jika kami mati. Chan Yunhe segera berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Ketulusan sikapnya menyentuh. Melihat ini, Lin Yao juga berdiri, tetapi menemukan bahwa dia belum menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, jadi dia hanya bisa mengatakan satu kalimat. Saya juga. Zhao Xian tidak bisa menahan senyum. Ngomong-ngomong, memang ada beberapa hal yang perlu kamu atur. Presiden, silakan bicara. Wajah ketiga orang itu menjadi tegak dan mereka berbicara cepat. Zhao Xian tidak berbicara, tetapi melemparkan cincin penyimpanan di atas meja. Ada 120.000 batu spiritual kelas rendah di dalamnya. Paman Chan Shu dan Lin, kalian masing-masing akan mengambil satu bagian dan menggunakannya untuk membeli berbagai harta karun. Tidak ada batasan jumlah harta yang dibeli, tetapi kualitasnya tidak boleh lebih rendah dari level Swan. Zhao Xian berbicara perlahan.
Tetapi kata-kata ini membuat 3 orang di depan mereka tampak tercengang. Ini, Presiden, tolong pikirkan lagi. Ya, kamar dagang Zunyu masih memblokir saluran kami. Meskipun 150.000 baturo itu banyak, jika kita menginvestasikan semuanya untuk membeli harta karun di atas level Xuan, saya khawatir kita harus membayar jauh lebih tinggi daripada harga pasar untuk baturo. Daripada membuang-buang batu spiritual di sini, Presiden lebih suka menggunakannya melalui jalur khusus untuk membeli harta yang lebih baik. Ini juga lebih aman. Mereka bertiga mulai membujuk satu sama lain. Bagaimanapun, tindakan Zhao Xian tidak diragukan lagi merupakan hadiah uang. Kamar dagang Zunyu memblokir saluran kamar dagang Qingyun, dan metode utamanya adalah menggunakan koneksi dan kekayaannya sendiri untuk memaksa dan membujuk para pedagang saluran tersebut, sehingga mereka tidak diizinkan menjual harta karun mereka dengan harga normal. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus mengeluarkan batu spiritual yang jauh melebihi harga pasaran. Itu hanya kehilangan darah. Sekarang kamar dagang Qingyun akhirnya membaik melalui lelang ini. Sungguh pemborosan batu-batu spiritual. Itu sungguh bukan langkah yang bijaksana. Sebagai tanggapan, Zhao Xian terkekeh. Aman? Jika semuanya aman, tidak akan ada lelang hari ini, apalagi kebangkitan dari kematian kamar dagang Qingyun. Kamar dagang Qingyun telah lama menjadi makanan kamar dagang Zunyu. Perkataan Zhao Xian langsung membuat mereka bertiga terdiam. Kalian bertiga adalah veteran kamar dagang Qingyun kami. Perasaanku terhadap kamar dagang Qingyun dapat dipelajari dari matahari dan bulan, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Itulah sebabnya aku menceritakan hal ini kepadamu. Kamar dagang telah melalui masa perkembangan, dan tidak ada salahnya mencari stabilitas. Namun, kamar dagang Qingyun telah mencapai momen kritis, tetapi masih ingin mencari stabilitas, yaitu berdiri di atas kemenangannya sendiri dan mencari kehancuran. Mengenai rencanaku, meskipun memang agak agresif untukmu, aku punya rencanaku sendiri. Alasan mengapa dia menceritakan hal ini kepada mereka bertiga adalah karena Zhao Xian mempercayai mereka. Itulah sebabnya mereka harus mengoreksi cara berpikirnya agar dapat melakukan segala sesuatunya dengan lebih mudah di masa mendatang. Jika tidak, setiap kali saya membuat keputusan, bawahan saya akan mempertanyakannya. Kalau begitu, jangan lakukan itu. Pergi saja dan diskusikan. Oleh karena itu, tujuan pertama adalah menyatukan pikiran kita terlebih dahulu. Perkataan Zhao Xian juga menyadarkan mereka bertiga. Chan Yunhei berdiri lebih dulu. Wajahnya serius. Presiden benar. Kita memang semakin sering kembali ke sana seiring bertambahnya usia kita. Sekarang hidup dan mati kamar dagang Qingyun dipertaruhkan, tetapi kami takut tangan dan kaki, takut hidup dan mati. Tampaknya dia teringat pada pemuda penuh semangat yang pernah dia kenal saat mendirikan kamar dagang Qingyun. Mengapa sekarang kamu menjadi begitu rakus terhadap kehidupan dan takut terhadap kematian? Semakin aku memikirkannya, semakin bersemangat pula aku. Mata Lin Yao berkilat penuh gairah. Bangun dan tanggapi. Ya, kami dibutakan oleh sehelai daun dan tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Presiden, kami berangkat sekarang. Dengan 60.000 batu spiritual kelas rendah ini, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan cukup banyak harta kelas Xuan ke atas. Saya juga. Mereka berdua menundukkan tangan mereka kepada Zhao Xian dengan darah mendidih, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Zhao Xian akhirnya tersenyum puas. Segera dia menatap Juming. Sedangkan untuk Penatua Zhu, masih ada 20.000 batu roh kelas rendah di sini. Aku butuh bantuanmu untuk menemukan seseorang yang bisa merenovasi rumah lelang Qingyun kita sepenuhnya dan membuatnya seluas mungkin. Zhu Ming tercengang. Namun dia tidak berniat membantah. Dang pun membalas dengan mengangkat kedua tangannya. Tidak masalah, Presiden. Saya, Zubitua, akan berusaha sekuat tenaga. Wah, itu akan merepotkan. Zhu Ming juga berbalik dan pergi. Zhao Xian juga menarik pandangannya. Zhao Xian tentu saja percaya pada ketiga tetua kamar dagang ini. Dengan adanya Tie Shan di sini,
Dia tidak takut mereka bertiga akan menelan batu roh itu. Selanjutnya, Anda harus menunggu. Kemudian, Zhao Xian berangkat kembali ke kediamannya. Dia mengeluarkan teknik burung biru dan bulu merah dari tangannya. Saya sibuk dengan pelelangan, jadi wajar saja saya tidak punya waktu untuk berlatih. Sekarang karena saya punya waktu luang, tentu saya harus mulai berlatih. Budidaya manusia adalah fondasinya. Meskipun sekarang dia memiliki Iron Mountain, dia penuh percaya diri. Namun, ada orang-orang di luar dunia, dan ada gunung di luar gunung, dan alam kekosongan rusak bukanlah keberadaan yang tak terkalahkan. Dan sekalipun ada gunung besi yang melindunginya, kekuatannya sendiri tidak akan tertinggal. Kalau tidak, begitu Tieshan punya masalah atau dibatasi, bukankah dia akan seperti sepotong ikan di talenan, siap disembelih oleh orang lain? Menempa besi mengharuskan diri sendiri untuk menjadi kuat. Zhao Xian masih memahami kebenaran ini. Memikirkannya, Zhao Xian membuka latihan dan membacanya dengan cermat. Bab ke-15. Bab 15. Fungsi ekstra sistem. Di luar pelelangan, Chan Yunhei dan 3 orang lainnya berdiri di pintu dan saling memandang. Mereka jauh lebih tenang sekarang. Bagaimanapun, usianya hampir 60. Darahnya tidak bertahan lama. Ya, meskipun Presiden sangat percaya diri, saya tetap berpikir dia terlalu gegabah. Ya, tidak apa-apa menghabiskan banyak uang untuk membeli harta karun di atas level Swan. Masalahnya adalah jika Anda membelinya dan melelangnya, Anda tidak akan mendapat untung. Apakah Presiden berencana menghabiskan uang untuk membeli reputasinya? Duming tidak bisa menahan diri untuk menebak. Kalau begitu, ini bukan tentang membeli reputasi. Ini jelas tentang kehilangan reputasi. Chan Yunhei memutar matanya ke arah Zuming dan berkata. Zuming tiba-tiba menyadari. Ya, meskipun harta karun Xuanji sangat berharga, namun jelas nilainya jauh lebih rendah dibandingkan harta karun yang dilelang Zhao Xian hari ini. Tatapan orang-orang akan semakin tinggi dan tinggi. Harta karun yang dijual di lelang Qingyun hari ini sangat mengerikan. Tentu saja, apa yang akan ditampilkan pada pelelangan 10 hari kemudian tidak akan terlalu berbeda. Bahkan orang-orang tingkat Xuan menengah tidak dapat berdiri di atas panggung. Jadi mereka harus setidaknya orang-orang tingkat Xuan tinggi, bukan? Namun untuk harta karun tingkat Xuan, harganya tidak rendah. Itu saja, saya tidak bisa memahami keputusan Presiden, jadi kami ikuti saja. Chan Yunhei menggelengkan kepalanya. Saya masih sangat percaya pada Zhao Xian. Lagi pula, di bawah kepemimpinan Zhao Xian, kamar dagang Qingyun mereka memiliki kesempatan untuk bernapas. Jika pelelangan dalam 10 hari dapat berhasil diselenggarakan, maka kamar dagang Qingyun mereka akan mampu membangun pijakan yang lengkap di kota Mingyu. Tidak perlu terlalu khawatir tentang blokade kamar dagang Zunyu. Seiring meningkatnya reputasi Anda, orang-orang secara alami akan mengambil inisiatif untuk mengantarkan barang ke tempat Anda. Jika saatnya tiba, kamar dagang Zunyu tidak akan bisa memblokirnya sekalipun mereka menginginkannya. Itu benar. Mari kita mulai bisnisnya. Saya masih harus membuat pengaturan untuk merenovasi dan memperluas ukuran rumah lelang. Zuming mendesah. Chan Yunhei dan Lin Yao langsung tercengang. Renovasi untuk memperluas ukuran rumah lelang? Kali ini mereka tidak banyak bicara. Rumah lelang Qingyun dulunya adalah tempat lahirnya kamar dagang Qingyun. Tetapi setelah kamar dagang Qingyun menjadi lebih besar dan kuat, mereka semua pergi ke kota lain untuk berkembang. Saya tidak melakukan banyak hal untuk merenovasi rumah lelang Qingyun. Jadi skalanya memang tidak terlalu besar. Awalnya direncanakan untuk direnovasi dan diperluas. Hasilnya, tidak butuh waktu lama bagi sesuatu seperti itu untuk terjadi. Ini hal yang baik, mari kita buat pengaturan. Chan Yunhei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Duming juga mengangguk berulang kali. Mereka bertiga berpisah dan menempuh jalan masing-masing. 2 hari kemudian. Kota Hayun. Lobi kantor pusat kamar dagang Zunyu.
Ken Shanyue sedang berbaring di kursi goyang. Sambil menyipitkan matanya, dia tampak sedang tidur siang. Hanya saja nafasnya agak tidak teratur, dan dia jelas terlihat gelisah. Laporan! Tiba-tiba terdengar suara kegirangan di luar pintu. Datang! Ken Shanyue berteriak tanpa membuka matanya. Seorang mata-mata segera datang. Setengah berlutut di tanah dengan kedua tangan ditangkupkan. Melaporkan kepada Tetua Agung, Kamar Dagang Qingyun telah menyelidiki, dan belum menyelidiki kekuatan manapun yang berurusan dengannya, juga tidak menyelidiki catatan transaksi apapun dengan Kamar Dagang Qingyun. Di mana Zhao Xian? Ken Shanyue tampak tidak terkejut dan langsung bertanya lagi. Zhao Xian telah tinggal di kota Mingyu selama beberapa hari terakhir dan tidak keluar, jadi tidak ada informasi yang diselidiki. Mendengar ini, Ken Shanyue langsung berdiri dan mengerutkan kening. Seharusnya tidak. Tidak peduli seberapa tersembunyi transaksi Zhao Xian, ia akan selalu meninggalkan jejak. Dia mengirim orang untuk menghancurkan hampir seluruh kota Mingyu, tapi tidak ada jejak transaksi sama sekali. Keanehan. Aneh sekali. Tunggu sebentar. Lanjutkan penyelidikan dari orang-orang kecil Zhao Xian yang rendah hati. Ken Shanyue tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata cepat. Para mata-mata itu segera menerima perintah dan pergi. Ken Shanyue bahkan tidak menyipitkan matanya kali ini, dan hanya mondar-mandir di halaman, menunggu dengan cemas. Akhirnya, ketika langit mulai gelap, mata-mata itu kembali dengan berita. Tetua Agung, kami menemukannya. Mata Ken Shanyue tiba-tiba berbinar dan dia melambaikan lengan bajunya. Menjelaskan, ada seorang anak laki-laki yang ahli dalam bidang kebersihan di samping Zhao Xian. Kudengar dia direkrut belum lama ini, tapi barusan anak laki-laki ini dipanggil diam-diam oleh Zhao Xian dan sepertinya dia mengatur sesuatu. Mata-mata itu berbicara secara rinci. Mendengar ini, Ken Shanyue mengira dia telah menangkap takdir Zhao Xian, dan matanya bersinar terang. Apakah Anda sudah menyelidiki apa yang terjadi? Kami belum menyelidikinya, tetapi tampaknya pemuda itu berencana untuk meninggalkan kota malam ini. Bawahan saya telah mengatur agar orang-orang mengikutinya. Berita akan segera dikirim. Sangat bagus! Wajah Ken Shanyue bersinar merah dan dia tersenyum. Sekarang akhirnya aku tertangkap. Penatua, mengapa Anda tidak pergi beristirahat sejenak, dan saya akan menelepon Anda jika sudah ada berita? Mata-mata itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika melihat ekspresi lelah di alis Ken Shanyue. Ken Shanyue melambaikan tangannya dan menolak. Bercanda, bagaimana dia masih bisa tidur di saat kritis seperti ini? Waktu berlalu dengan cepat. Tengah malam, Inshi. Berita akhirnya datang dari kota Mingyu. Mata-mata itu juga mengetahui kegelisahan Ken Shanyue dan segera melaporkannya. Masalah spesifiknya telah diselidiki dengan jelas. Pemuda itu memanfaatkan tengah malam saat tidak ada seorang pun di sekitar untuk membuat kesepakatan dengan seorang pria misterius berjubah hitam di pinggiran gunung bulan cerah dekat kota Mingyu. Transaksi spesifiknya tidak diketahui. Mendengar ini, Ken Shanyue tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Zhao Xian, kalian akhirnya tidak bisa menyembunyikannya. Apakah kau menemukanku? Tepat seperti yang diharapkannya. Ini pasti sumber barang rahasia Zhao Xian. Itu sangat tersembunyi. Jika dia tidak menyadarinya, dia mungkin tidak ingin Zhao Xian menyembunyikannya sepanjang waktu. Sangat bagus. Segera atur seseorang untuk turun tangan, dan pada saat transaksi berikutnya antara kedua belah pihak, turun tangan dan beli semua barang milik pria misterius itu dengan harga tinggi, sehingga dia tidak bisa menjual barang apapun ke Kamar Dagang Qingyun. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Tunggu sampai mata-mata pergi. Baru saat itulah Ken Shanyue berbaring di kursi malasnya sambil tersenyum di wajahnya. Sekarang sumber rahasia barang itu sudah dirampok olehku. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan Kamar Dagang Qingyunmu.
Kamu masih mau mengadakan lelang lagi? Kurasa itu hanya angan-angan. Sambil tersenyum, Ken Shanyue tertidur lelap karena puas. Dalam mimpinya, dia telah mencaplok sepenuhnya kamar dagang Qingyun. Zhao Xian berlutut di tanah dan memohon pengampunannya, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Senyum di sudut mulutnya tak dapat ditahan, makin lama makin meluap. Pagi hari, kota Mingyu. Rumah lelang kamar dagang Qingyun. Zhao Xian sedang duduk di kamarnya dengan jendela dan pintu tertutup. Panggilan! Zhao Xian perlahan menghembuskan napas keruh dan sedikit mengernyit. Pemahaman saya masih belum cukup tinggi. Dia perlahan membuka matanya, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Kemudian dia melihat skill burung biru dan bulu merah di tangannya. Teknik ini adalah Xuanji tingkat tinggi, jadi tentu saja akan lebih sulit untuk dipraktikkan. Tetapi Zhao Xian tidak menyangka. Sangat tidak jelas dan sulit dipahami. Setelah berlatih selama 2 hari berturut-turut, saya masih belum menguasai level pertama. Belum memulai. Memikirkan hal ini, Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini bukan kabar baik untuknya. Celup, pil Rogoid yang Anda lelang telah digunakan, dan Anda telah menerima 1/10 dari hadiahnya, yang secara otomatis diubah menjadi level kultivasi dan didistribusikan. Bab ke-16. Bab 16, kejutan yang tak terduga. Zhao Xian terkejut oleh pesan yang tiba-tiba datang dari telinganya. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar isinya dengan jelas, Zhao Xian terkejut. Apa? Apakah barang yang dilelang masih bisa dikembalikan? Zhao Xian menarik napas dalam-dalam. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih lanjut. Ada gelombang energi spiritual di dantian. Kekayaan energi spiritual jauh melampaui energi spiritual di dantiannya. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat diperolehnya dengan berlatih dan menyempurnakannya sendiri. Ketika energi spiritual memasuki tubuh, Zhao Xian bahkan tidak perlu memurnikannya dengan sengaja. Energi spiritual tersebut langsung meresap ke dalam dantian dan menjadi bagian dari kultivasi Zhao Xian. Boh! Suara renyah sepertinya keluar dari tubuh Zhao Xian. Zhao Xian tercengang. Karena pada saat ini, kultivasinya telah menembus ke alam transformasi roh lapisan ketiga. Ini! Zhao Xian tercengang. Goldfingerku sungguh luar biasa kuat. Awalnya, Zhao Xian sudah merasa bahwa sistemnya sangat kuat. Lagi pula, di akhir lelang pertama, dia menyerahkan dirinya kepada pembunuh Shattering Void Realm yang sepenuhnya setia. Biarkan diri Anda merasa percaya diri. Tanpa diduga, dia masih meremehkan sistem tersebut. Apakah saya masih bisa mendapatkan pengembalian uang jika barang yang dilelang sudah dipakai orang lain? Zhao Xian mendesah. Ini terlalu tidak masuk akal. Ya guru. Sistem merespons dengan cepat. Zhao Xian terkejut sekaligus senang, tetapi kemudian terpikir sebuah pertanyaan dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah ada batasan jumlah pengembalian? Jika tidak ada batasan jumlah lelang, Zhao Xian dapat sepenuhnya mengabaikan nilai barang lelang dan terus melelang beberapa pil yang saat ini ia butuhkan. Gunakan ini untuk terus meningkatkan kultivasi Anda. Lagi pula, apa yang dikembalikan dari lelang itu sebenarnya adalah hasil budidaya. Ini jauh lebih cepat daripada berlatih sendiri. Memikirkan hal ini, Zhao Xian tampaknya telah menemukan dao besar yang semakin kuat dengan cepat. Ya guru, ada batasan jumlah pengembalian. Berdasarkan tingkat kultivasi Anda saat ini di lapisan ketiga alam transformasi roh, jumlah kali yang dapat dikembalikan adalah 10, dan saat ini tersisa 9 kali. Perkataan sistem itu segera membawa Zhao Xian kembali ke dunia nyata. Benarkah ada batasnya? Hanya 10 kali? Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. 10 kali, bukankah akan hilang setelah 2 lelang? Setelah itu, Anda harus berpikir matang-matang tentang apa yang ingin Anda lelang. Jangan khawatir tentang tuan,
jumlah pengembalian akan disegarkan saat Anda menerobos alam besar, dan akan ada peningkatan tertentu pada saat yang sama. Mendengar ini, Zhao Xian menghela napas lega. Itu dapat disegarkan dan dikembangkan. Itu tidak buruk. Tunggu sebentar, bisakah saya memilih pengembalian barang lelang? Atau semuanya akan dikembalikan secara otomatis selama barang dilelang? Pengembalian sudah ditentukan saat pemilik memilih untuk melelang. Mendengar ini, Zhao Xian mengerutkan kening. Jadi, meskipun saya masih punya 9 pengembalian lagi, sebenarnya saya hanya punya 5 pengembalian lagi. Lagi pula, dia telah melelang 5 barang untuk pertama kalinya. Hanya saja pil roh void baru saja dikembalikan. Jika juru lelang belum menggunakan barang lelang, jumlah pengembalian tidak akan dikonsumsi. Mendengar ini, Zhao Xian mengangguk sedikit. Dengan kata lain, semua barang yang dilelang memiliki peluang untuk dikembalikan, tergantung barang mana yang digunakan terlebih dahulu. Jika Anda ingin mengendalikannya, Anda hanya dapat memulai dari item lelang. Bagaimanapun juga, fungsi ini sangat bagus. Aku hanya tidak tahu imbalan apa yang akan kudapatkan dari teknik, senjata spiritual, dan kristal giok sumsum surgawi itu. Zhao Xian tampak berpikir, dan matanya tak dapat menyembunyikan harapan. Bang bang bang. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Tuan muda, pelayan yang Anda tugaskan telah kembali dan saat ini sedang berada di ruang pertemuan. Itu suara Tieshan. Jadi begitu. Zhao Xian berdiri dan berganti pakaian baru. Saya tidak bermaksud terus membuang-buang waktu pada kultivasi. Dia berlatih sendiri selama 2 hari berturut-turut, tetapi Emeo tidak mengalami kemajuan. Pil roh void yang dilelang dikembalikan, memungkinkan dia untuk menerobos 2 alam secara langsung secara berurutan. Perbandingan ini cukup melelahkan. Kecuali Anda bisa mendapatkan sejumlah harta karun untuk meningkatkan kualifikasi Anda di masa mendatang, tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk pelatihan. Zhao Xian mendesah dalam hatinya. Segera dia membuka pintu dan berjalan menuju ruang pertemuan. Di luar pintu, Tieshan sudah menghilang. Ruangan. Seorang lelaki kurus berpakaian linen kasar mondar-mandir dengan gelisah. Tidak lama kemudian, pintu ruang konferensi dibuka. Zhao Xian masuk. Presiden, Anda sudah di sini. Semua yang Anda minta saya lakukan sudah saya lakukan. Ini barang-barang yang sudah dibeli. Pria kurus itu segera melepaskan tas kain dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Zhao Xian. Baiklah, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Mari kita pergi menemui Tetua Zhu nanti untuk menerima hadiahnya. Zhao Xian mengambil tas itu dan berkata dengan santai. Terima kasih, Presiden, atas kebaikan hati Anda. Saya tidak berani mengganggu Anda. Saya akan mengundurkan diri sekarang. Wajah lelaki kurus itu penuh rasa terima kasih, dan dia segera berbalik dan meninggalkan aula pertemuan. Tetapi begitu lelaki kurus itu meninggalkan aula, 2 sosok yang dikenalnya berjalan cepat masuk. Presiden, orang itu tadi. Orang pertama yang menanggung beban itu adalah Chan Yunhe yang penuh dengan keterkejutan. Apa yang dilakukan Presiden ketika ia tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki yang tidak dikenalnya? Namun begitu dia masuk, pandangannya tertuju pada tas kain di tangan Zhao Xian. Tiba-tiba suaranya berhenti. Seolah sedang memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Presiden, barang pertama sudah dibeli. Hah? Lao Chan, apa yang kamu lakukan berdiri di depan pintu? Lin Yao masuk dan hendak melapor, tetapi melihat Chan Yunhe berdiri tak bergerak di pintu, dia tiba-tiba merasa bingung. Melihat ini, Zhao Xian tersenyum dan berbicara lebih dulu. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya dari Paman Chan. Ya, anak laki-laki tadi adalah orang yang aku atur. Dia diminta untuk membeli harta karun ini. Zhao Xian melambaikan tas di tangannya. Terdengar suara berdenting di dalam. Presiden, Anda seharusnya tidak memberitahu kami. Chan Yunhe segera melangkah maju dengan wajah sedih dan berkata dengan tulus.
Masalah ini sangat rahasia. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Lebih baik kalau hanya kamu yang tahu. Tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. Jika berita itu diketahui oleh kamar dagang pencari bulan, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk merebut atau bahkan menghancurkan sumber rahasia barang-barang ini di tanganmu. Melihat Chan Yunhei terburu-buru, Lin Yao akhirnya bereaksi. Ternyata anak laki-laki yang saya lewati tadi adalah orang yang diatur oleh presiden untuk membeli harta karun itu. Dia segera melangkah maju dengan cemas dan mengucapkan kata-kata serupa kepada Chan Yunhei. Kebanyakan dari mereka mencoba membujuk Zhao Xian agar segera memindahkan lokasi perdagangan, mengganti orang, dan sebagainya. Melihat ini, Zhao Xian juga mengangguk puas. Mereka berdua sangat waspada. Mereka berdua orang yang cakap. Jangan khawatir, kalian berdua. Aku akan mempertimbangkan masalah ini. Kamar dagang Zunyu tidak dapat memutus pasokan rahasia ini. Zhao Xian menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Mendengar ini, Chan Yunhei dan Lin Yao saling memandang. Kalau sebelumnya, mereka pasti tidak akan percaya. Tetapi setelah belajar dari masa lalu, mereka masih sangat yakin dengan kata-kata Zhao Xian. Sekalipun mereka sudah yakin, mereka berdua masih sedikit khawatir. Baiklah, kita kesampingkan dulu ini dan keluarkan barang-barang pertama yang kamu beli untuk kita lihat. Bab ke-17.